Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di pagi yang cerah ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umat di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Bahya Safa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Hadirin yang saya hormati, sebelum kita masuk ke isi pembahasan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa nakarallaha katsira, yang artinya sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa Rasulullah SAW adalah teladan terbaik dalam kehidupan kita. Setiap ucapan, perbuatannya mengandung pelajaran tentang kesabaran, lalu keikhlasan, dan perjuangan. Hadirin yang saya hormati, Nabi Muhammad SAW memulai perjuangannya dari hal yang kecil. Di usia 40 tahun, beliau menerima wahyu pertama di Gua Hira. Dari sanalah beliau memulai dakwah secara bersembunyi-bersembunyi kepada keluarga dan sahabat terdekatnya. Namun, semakin lama dakwah beliau mendapatkan banyak perlawanan. Kaum Quraisy menolak ajaran tauhid, bahkan menyiksa para sahabat Nabi yang lemah. Tapi Rasulullah tidak pernah menyerah. Beliau tetap sabar, terus berdoa, dan berusaha menyampaikan Islam dengan cara yang lembut. Jadi itu salah satu contoh kesabaran beliau adalah ketika berdakwah di Taif, penduduknya melempari beliau dengan batu hingga berdarah. Saat malaikat menawarkan untuk membalas mereka, tapi Nabi justru berkata, "Jangan, aku berharap dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang beriman." Jadi inilah bukti betapa besar kasih sayang Nabi kepada umatnya. Beliau disakiti, tapi masih berharap kebaikan orang yang menyakitinya mendapatkan rahmat. Hadirin yang dihormati Allah, perjuangan Nabi ini bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di rumah, lalu di sekolah, dan di lingkungan. Misalnya kalau di sekolah itu, kalau kita diejek atau diremehkan, jangan langsung marah. Tanggapi dengan sabar dan buktikan dengan kebaikan. Lalu kalau di rumah, misalnya kita membantu orang tua tanpa disuruh, dan jangan membantah.
Nabi mengajarkan kita menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang tua. Lalu yang terakhir adalah di lingkungan. Biasakan berkata jujur dan menepati janji. Nabi dikenal sebagai Al-Amin, yaitu orang yang jujur dan dapat dipercaya. Kalau kita menjalankan nilai-nilai ini, berarti kita sedang meneladani perjuangan dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda yang isinya yaitu, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, orang yang paling dekat dengan Nabi bukan orang yang banyak bicara, tetapi orang yang paling baik sikap dan perilakunya. Hadirin yang saya hormati, dari kisah perjuangan Nabi ini, kita belajar bahwa keberhasilan tidak datang tanpa perjuangan. Rasulullah SAW berdakwah lebih dari 20 tahun sebelum Islam dikenal luas. Beliau tidak pernah lelah karena beliau yakin pertolongan Allah pasti datang kepada orang yang sabar. Jadi, kalau kita ingin sukses dalam belajar, bekerja, atau berbuat baik, jangan cepat menyerah. Kalau gagal, bangkit lagi. Kalau orang lain meremehkan, buktikan dan tetap yakin dan terus berusaha dengan niat yang baik. Itulah semangat dan perjuangan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.